Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim asri sebelum pulang. 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu mau pulang pasti baca wal asri karena diperintahkan oleh guru. Bacanya nggak make ilmu tajwid, bacanya nggak make makhraj yang benar, bacanya nggak make nagom yang bagus, tapi dia punya khas yang menjadi kebahagiaan para murid pada saat itu. Siapapun yang baca surat wal asri pasti hatinya bergembira karena sekolah mau pulang. Dan nagomnya wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina itu nagomnya begitu. Saya sampai lulus di madrasah 6 tahun tidak pernah menanyakan kepada guru kenapa harus baca surat wal asri sebelum pulang. Dan sampai saya lulus madrasah tidak ada satupun guru yang memberikan keterangan kenapa harus baca wal asri. Kenapa Kiai Dahlan mengajarkan wal asri kepada muridnya di awal pengajian sebelum berdirinya Muhammadiyah? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih wal asri yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Rupanya dalam kajian ilmu tafsir kita mendapatkan jawabannya. Para ulama-ulama tafsir bersepakat jika boleh surat Al-Fatihah sebagai muqaddimah dalam mushaf Al-Quran diganti posisinya, maka yang paling berhak dari 113 surah yang lainnya adalah surat wal asri yang menggantikan surat Al-Fatihah. Itu jumhur para ulama tafsir menyampaikan pendapatnya. Jika boleh Al-Fatihah diganti posisinya sebagai muqaddimah, maka yang paling berhak menggantikan adalah surat wal asri. Hadirin sekalian, setelah membahas Al-Asr berbulan-bulan Kiai Dahlan, sampai kemudian pengajiannya disebut pengajian wal ngasri. Orang Jawa kan nyebut wal asri wal ngasri, nyebutnya begitu. Dialeknya nggak bisa, Pak. Dan itu nggak salah secara hukum dialektika. Kalau kita belajar qiraah sab'ah, nanti ketemu ghairil maghdubi alaihim, itu qiraahnya hafes. Tapi ketika kita pakai qiraah yang lain, ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihim. Ada lagi qiraah yang lainnya ghairil maghdubi alaihumu, panjang. Itu enggak salah, yang penting ilmu dialeknya paham. Ada yang baca bismillahi majreha, itulah imalah yang ada dalam Al-Quran. Tetapi ketika dipelajari ilmunya, mungkin kita pernah dengar wadduhe wallaili idza saje. Itu bukan Betawi, tetapi qiraah. Sehingga orang baca al-asri bacanya wal ngasri. Kemudian pengajiannya oleh Kiai Dahlan dan murid-muridnya disebut dengan pengajian wal ngasri. Di sebelahnya ada lapangan. Sekarang saat itu lapangannya diberi nama lapangan Asri di Jogja. Kalau sekarang kita ke sana itu jadi Asri Medical Center di Yogyakarta. Kisahnya dari situ Muhammadiyah berdiri. Ngaji surat wal asri. Allah memberikan hidayahnya kepada Kiai Dahlan. Dengan ngaji wal asri,
maka kemudian hati para murid-muridnya dibentuk menjadi hati-hati yang produktif sebagai seorang muslim, menghargai waktu. Karena Allah bersumpah dalam ayat itu, mengangkat qasamnya dalam ayat itu dengan waktu yang Dia ciptakan sendiri. Hargai waktu. Kemarin, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, orang tua kita telah menghargai waktu untuk dirinya. Dia menyebarkan sayap-sayap dakwah Muhammadiyah di Cinangka ini. Mulai dari tidak punya masjid, mulai dari belum ada Al-Muhajirin 2, belum ada madrasah, belum ada SMP, semuanya diawali dengan pengajian oleh orang-orang tua kita. Sehingga klausul dalam bermuhammadiyah, boleh berdiri ranting, syarat nomor 1 ada pengajian di ranting itu. Kalau nggak ada pengajian, maka belum ada syaratnya untuk bisa mendirikan ranting. Amal usaha ntar menyusul belakangan, yang penting ada pengajian dulu. Maka orang-orang tua kita ngaji seadanya, dengan guru seadanya, dengan kitab seadanya, tetapi hati yang menghujam adalah semangat dakwah Islam yang ada. Apa yang kita syukuri yang kedua? Allah kemudian hadirkan melalui Kiai Dahlan itu sebuah kendaraan dakwah Islam, namanya Muhammadiyah. Kalimat ini kalau diterjemahkan secara bahasa itu artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh umat Islam di dunia ini itu adalah Muhammadiyah secara bahasa. Nggak ada yang nggak Muhammadiyah, karena semuanya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat, ketika orang-orang tua kita punya semangat untuk mendakwakan Islam lewat kendaraan Muhammadiyah, maka saya katakan per hari ini di ranting Cinangka tidak ada organisasi Islam di seluruh dunia yang bisa melebihi kehebatan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Nggak ada. Semua dunia mengakuinya. Tidak ada organisasi Islam yang seistiqomah Muhammadiyah yang ada di Indonesia, yang di usianya sudah 1 abad, tetapi tenda besarnya semakin menyebar di mana-mana. Kekayaan Muhammadiyah dalam dakwahnya. Kenapa bisa terjadi? Kita lihat. Yang pertama, keistiqomahan yang ada di hati warga dan para pimpinan perserikatan. Yang kedua, bentuk syukur yang selalu ditanamkan di dalam hati. Yang ketiga, jiwa kesabaran dalam menyampaikan dakwah Islam lewat kendaraan perserikatan Muhammadiyah ini. Jadi kendaraan ini adalah kendaraan terbaik yang ada untuk dakwah Islam. Bersyukurlah, berbahagialah. Sekarang di ranting ini sudah ada tambahan lagi amal usahanya berupa masjid yang Allah kirimkan. Yang saya sampaikan dulu di awal musyawarah untuk melelang wakaf, inilah jawaban Allah. Saya berikan dulu amsalnya. Waktu Pak Farhan masih jabat ketua PDM, di awal periode, bukan periode yang berikutnya. Kemudian ada satu momen saya didatangi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Kemudian minta bantuannya, bahwa mereka menerima wakaf yang posisi wakafnya ada di bawah wilayah PDM Kota Depok, tapi yang menerimanya Kabupaten Bogor. Akhirnya saya datangi rumah yang mewakafkan di daerah Cilandak. Ternyata seorang ibu tua, jamaah taklim saya di Masjid Raya Pondok Indah. Begitu saya sampai, saya kaget sekali, dan dia pun kaget gitu. Ternyata dia jamaah pengajian Rabu pagi yang rutin saya sampaikan. Kemudian saya bertanya, Ibu, kenapa mewakafkannya ke Kabupaten Bogor, tidak ke Kota Depok? Kan lahannya ada di wilayah Kota Depok. Dia bercerita, Ustadz, saya ajak anak saya yang laki-laki, untuk kemana wakaf ini saya berikan? Kata si ibu itu. Berjalanlah kami berdua dalam satu mobil, sampailah di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng Raya 62.
Sampai di sana diterima oleh pimpinan pusat. Si ibu ini bilang, kami mau mewakafkan tanah kami di daerah Cinere. Oleh pimpinan pusat ditolak. Kami tidak menerima wakaf, ibu. Mohon maaf, kata pimpinan pusat. Diberikan buku besar oleh pimpinan pusat. Ini ada buku besar, daftar pimpinan-pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia. Silahkan ibu pilih mau diberikan kepada siapa. Itu kata pimpinan pusat. Akhirnya si ibu itu buka buku tersebut, lalu dia pencetlah nomor telepon yang ada, dan ternyata itu adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, maaf, bukan Kota Bogor. Kemudian diterima wakafnya. Ketika bermusyawarah, saya sampaikan, kenapa yang dapat Kabupaten Bogor? Jawaban saya kepada Pak Farhan dan yang lain pada saat itu, kita harus sadari dan mawas diri dan harus akui bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor tahajudnya lebih hebat dari pimpinan Muhammadiyah Kota Depok, saya ulang. Sehingga dia yang mendapatkan itu. Kekuatannya ada di situ. Akhirnya berproses, ya, sampailah kemudian wakaf itu berpindah dari Cinere, kemudian berpindah ke Loliang sana. Dari di sini 5.000 meter, di sana menjadi 1,5 hektar. Kan begitu kalau wakaf. Boleh dipindah, syaratnya harus 2 atau 3 kali lipat. Boleh dipindahkan, tapi harus lebih. Dan terbangunlah di sana panti di atas tanah wakaf itu yang uangnya masih ada hasil penjualan. Pun sama dengan di Cinangka. Ini saya yakin karena tahajudnya warga Muhammadiyah di Cinangka ini dan ibu-ibu Aisyah, sehingga Allah wujudkan albiru buat kita semuanya. Tapi kalau sekiranya ini jadi kebanggaan di hati, hati-hati, ini jadi kebanggaan di hati kepada saudara-saudara kita yang lain, diungkap kebanggaannya, apa kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, kemudian Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Rasul menyampaikan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian umatku berbangga-bangga dalam mendirikan masjid yang mewah. Kalau ini jadi kebanggaan, maka sadari bahwa kita sudah berada di penghujung akhir kehidupan zaman ini. Dari mulai depan RSUD An-Nasul Hadi, masjidnya An-Nasul Hadi, nggak pernah berhenti membaguskan masjid. Masuk di Abdul Wahab Pasar Kemiri, Ibadur Rahman sebelah kiri sana, coba lihat, nggak pernah berhenti membangun masjid. Kemudian Ibadur Rahman, mentereng sekali sekarang Ibadur Rahman. Kemudian turun lagi di atas pemancingan CI, luar biasa. Masjid di sebelah sini apa nih? Nurul Yakin, coba lihat. Kalau ada kebanggaan di antara DKM-DKM-nya, sudah yang disampaikan Rasul 14 abad yang lalu terbukti. Kalau kalian sudah mulai berbangga-bangga bangun masjid, itu tanda kalian berada di penghujung zaman, kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun masjid. Mudah-mudahan masjid ini bukan sebuah kebanggaan di hati kita untuk menimbulkan takabur, tapi bentuk syukur untuk meningkatkan motivasi ibadah. Pesan saya yang pertama, pimpinan ranting, Muhammadiyah, Aisyah, pemuda, dan ortom-ortomnya, saya tanya, di Al-Muhajirin 2, jika bulan Ramadan, ada nggak 10 hari terakhir dipakai itikaf? Sudah, maka ini menjadi kekuatan. Sekarang ditambah lagi tempat itikafnya yang lebih syahdu di sini. 10 hari terakhir, manfaatkan ini untuk itikaf. Kekuatan-kekuatan doa diistimewakan Allah pada saat-saat itu. Oleh karenanya, bentuk syukurnya adanya albirru ini, maka satu kalimatnya, semakin semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhajirin 2 tetap dipakai untuk ibadah. Saya dengan Haji Matridi, dengan Ustadz Samun almarhum Sawangan, belum lama memberikan satu keputusan yang berat, menjadikan musola Al-Hidayah menjadi masjid. Itu keputusan yang berat, karena pihak At-Taqwa DKM-nya nggak nerima. Tetapi kami harus putuskan, jadikan musola Al-Hidayah statusnya menjadi masjid. Maksudnya digunakan untuk Jumat. Dan ternyata
jamaahnya tetap penuh sampai keluar, dan jamaah takwa pun tetap penuh sampai keluar juga. Bicaranya bukan hari ini, saya bilang, bicaranya yang akan datang. Penduduk makin banyak, jamaah semakin bertambah, dan kesempatan sholat 5 waktu berjamaah itu tidak sirna. Kalau albiru ini megah, kemudian sangat indah, tapi kalau kosong dari ruh berjamaah, maka ini akan menjadi masalah baru buat warga Muhammadiyah di sini. Kata kuncinya di situ. Dari mana mulainya Ustadz? Mulainya dari subuh berjamaah. Anak-anak muda, gerakanlah subuh berjamaah di sini. Dari situ mulainya. Kalau subuhnya sudah bisa seperti sholat Jumat, maka itulah yang akan menjadi kekuatan jihad kita di akhir zaman ini. Nggak ada kekuatan lain setelahnya. Sehingga setelah terbentuk karakter di hati muridnya Kiai Dahlan, mereka tidak pernah berani untuk meninggalkan ibadah pribadinya kepada Allah. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi adalah yang amanu. Amanu artinya orang-orang yang mengenal dan mengetahui kebenaran. Amanu, orang yang tahu kebenaran. Baru tahu kebenaran kalau dia mencari tahu kebenaran. Salah satu tempat mencari tahu kebenaran adalah pengajian. Sehingga Muhammadiyah yang dibutuhkan pertama adalah pengajian. Jadi amanu artinya orang tahu kebenaran, bisa tahu kebenaran kalau dia datang ke tempat pengajian. Maka amanu diterjemahkan orang-orang yang ngaji. Itu tafsirnya. Kalau ada orang Muhammadiyah tapi nggak datang ke pengajian, nanti agak susah menerjemahkan Islam sebagai dakwahnya. Susah bisa menerapkan Islam dalam keseharian. Pimpinan ranting bingung, satpamnya nggak ikut sholat Jumat, nggak ikut sholat 5 waktu, karena harus ngamanin motor. Fatwanya gimana? Kalau dia boleh untuk tidak sholat Jumat, maka ada di pengajian. Nanti guru menyampaikan fatwanya secara usul fikihnya, secara fikihnya boleh satpam itu nggak ikut sholat berjamaah. Fatwanya ada, tapi harus diketahui. Ketika para askar-askar berdiri di imam sholat Masjidil Haram, maka askar ini nggak ikut sholat. Yang di depan kanan kiri imam polisinya, dia nggak sholat. Dia jagain imam tugasnya. Padahal di depan Ka'bah, dianya nggak ikut sholat. Security bank sama, dia nggak sholat. Jumat pun dia tidak. Sehingga di Jakarta itu sudah ada Jumat babak kedua. Jakarta sudah ada. Jadi Jumat pertama, Jumat kedua ngadain lagi buat mereka-mereka tadi. Diadakan lagi. Jadi fikihnya ada jawabannya. Di mana didapatkan? Ngaji. Inilah yang pertama Kiai Dahlan bahas itu. Satu, amanu, artinya orang ngaji. Yang kedua, amilu solihat, artinya amal soleh. Maksudnya kalau udah ngaji, kalau udah paham, kalau udah ngerti, amilu solihat, pakai buat diri sendiri. Itu maksudnya. Itulah bermuhammadiyah. Jadi kalau hasil kajiannya kemudian sudah dia pahami, dia mengetahui, maka digunakan, dipraktekkan amaliyah itu dalam keseharian. Nggak ada cerita masjid kosong, wah. Nggak ada. Kalau dipraktekkan hasil ngajinya. Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya di Madinah, kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah. Aku hendak membakar rumah-rumah mereka yang tidak mendatangi sholat berjamaah 5 waktu. Khususnya yang laki-laki. Kumpulkan kayu bakar, aku hendak bakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat 5 waktu. Sampai Rasulullah wafat, tidak pernah kejadian Rasulullah membakar rumah sahabat yang nggak sholat 5 waktu. Kenapa? Sahabatnya taat dan patuh. Itu yang diajarkan Kiai Dahlan kepada murid-muridnya. Nomor 1 itu dulu, masjidnya. Sekarang sudah mau dipasangin AC, tadi pimpinan ranting bilang, oh udah semakin aja. Makin sahdu di dalam masjid. Karpetnya empuk, kemudian suasananya sejuk. Mana lagi yang mau kita dustakan dari nikmat-nikmat Allah ini, coba. Nah, yang ketiganya,
wa tawasau bil haq tawasau bis sabr. Kalau sudah ngaji, udah paham, udah ngerti, udah dipakai buat diri sendiri, tawasau bil haq tawasau bis sabr. Sampaikan kepada orang lain, itulah dakwah. Sampaikan ke keluarga, sampaikan kepada yang lain, itulah dakwah. Itulah kenapa Kiai Dahlan bahas surat Wal Asri. Setelah selesai membahas itu, baru pindah ke surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un inilah yang kemudian menghasilkan amal usaha Muhammadiyah. Ada sarana ibadah, ada panti untuk jompo, ada panti untuk anak-anak yatim dan duafa, ada sekolah, sarana pendidikan, ada sarana kesehatan. Dari mana? Dari Al-Ma'un. Gimana bisa terwujud? Hidayahnya Allah hadirkan dari surah Ali Imran 104. Itu hidayahnya di situ. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Berdirilah organisasi Perserikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Kita berada di atas kendaraan dakwah terbaik yang Allah berikan. Walaupun beberapa kali melewati goncangan-goncangan hebat Muhammadiyah, tapi tetap perahu besar ini berlayar menyampaikan dakwahnya. Kiai Dahlan menghadapi kolonial dulu. Zamannya pimpinan-pimpinan cabang pada memundurkan diri karena memfitnah pimpinan pusatnya, pimpinan besar pada saat itu kongkong lingkong dengan kolonial. Di zaman orde lama lebih hebat lagi, menghadapi penguasa yang menciptakan Nasakom, ada PNI, kemudian ada NU di situ, kemudian ada PKI di situ. Muhammadiyah berhadapan dengan itu, kemudian mendirikan Masumi. Tapi tidak lama berubah istihadnya, keluar dari partai Masumi, fokus pada kendaraan dakwah. Ternyata itulah hidayah Allah kepada pimpinan-pimpinan pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Badawi dan CS-nya. Kemudian di zaman Orde Baru, Ki Air Fakhrudin menghadapi penguasa Orde Baru Soeharto, menciptakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985, undang-undang yang disebut dengan apa ya? Bahasa Pak Air itu bahasa helm, bahasa Pak Air. Undang-undang asas tunggal. Harus mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Itu rame-rame dikritik pimpinan pusat oleh pimpinan daerah seluruh Indonesia dan negara-negara lain. Karena Muhammadiyah nerima asas tunggal Pancasila itu. Tapi Pak R tetap goyah, tidak goyang dengan keputusannya. Dia tetap tampil elegan membawa Muhammadiyah. Sampai hari ini Muhammadiyah masih bisa selamat dalam dakwanya. Bahkan semakin luar biasa. Sampai-sampai berita terakhir kemarin kita saksikan di awal-awal Covid ya. Pak Din Samsudin teriak-teriak, tarik dana Muhammadiyah dari bank-bank syariah di Indonesia. Bayangin betapa gelabekannya pemerintah ketika Pak Din teriak, tarik uang Muhammadiyah dari bank-bank syariah sebelum merger kemarin itu. Kenapa begitu goyang pemerintah? Tahu berapa dana yang mau ditarik angkanya Bapak Ibu sekalian? Hampir 1.500 triliun. Kalau itu ditarik mau kemana? Sekarang masih digodok di PP, mau bikin bank sendiri. Belum selesai godoknya. Karena sudah nggak karu-karuan kekayaan Muhammadiyah. Tapi kedatang pimpinan pusat mau bangun masjid, bawa proposal, nggak bakal dikasih sama pimpinan pusat. Tapi dikasih rekomendasi sama pimpinan sana, bawa proposalnya ke sana. Bawa proposalnya ke sana, cukup. Tapi sekarang coba kita merasakan ini tenda besar. Namun apa yang terjadi di balik tenda besar Muhammadiyah? Ternyata muncul kelemahan-kelemahan yang sekarang hadir. Apa yang terjadi? Dilemahkan warga Perserikatan Muhammadiyah dalam giroh beribadah dan syiar Islam. Ini penyampaian akhir saya di pengajian ini. Islam sedang dilemahkan posisinya, dan itu sampai di kita. Rasulullah SAW sudah mengingatkan ini 14 abad yang lalu. Kalau kita akan mengalami keadaan seperti ini, apa kelemahan yang dilakukan? Disusupi oleh paham-paham yang merusak.
ajaran Islam yang murni. Kiai Dahlan dulu memerangi TBC-nya, yang terkenal kan itu syirik, kemudian khurafat, tahayul, bid'ah. Itu di dakwah-dakwah awalnya Kiai Dahlan pada saat itu. Begitu mulai dimurnikan ajaran Islam, maka ini lebih hebat lagi serangan yang muncul di akhir, yaitu dua kendaraan senjata yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi menghancurkan kita, yaitu Syiah dan Ahmadiyah. Inilah yang merasuk kemudian ke pemikiran-pemikiran persyarikatan. Kita lihat waktu muktamar di Malang, Muhammadiyah di Malang ya, kita berangkat ke sana waktu itu, hampir kecolongan Muhammadiyah. Disisipkan kader Syiahnya yang sudah lama bercokol di pimpinan pusat itu. Salah satunya Profesor Dawam Raharjo ya. Kemudian Pak Din mendapatkan hidayah Allah, murni akhirnya, bersih. Begitu muktamar pemuda Muhammadiyah di asrama haji Bekasi, saya hadir waktu itu. Peserta muktamar nggak ada di arena, kosong. Yang ada cuman muktamar pesertanya Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa nggak ada peserta. Sidang nggak bisa dibuka, chaos. Kita lacak kemana peserta? Ada di Hotel Bintang 5 di Ancol. Semuanya peserta di sana. Mereka mencalonkan satu sosok yang kalau sosok itu tidak dimenangkan maka muktamar tidak bisa berlangsung. Dikarantinalah pesertanya di sana. Kita selidikin, siapa yang biayai mereka pesawatnya dari luar daerah sana, nginap di Hotel Bintang 5 dengan transport yang besar. Ternyata di belakangnya Miranda Gultom. Kemudian yang kedua di belakangnya Luhut yang sekarang jadi pemimpin hebat di bangsa ini. Pindahlah muktamar ke Jogja luar biasa, chaos lagi, nggak berhasil. Kemudian ditarik ke Menteng Raya oleh pimpinan pusat, tetap yang jadi dia juga. Ketua Pemuda Muhammadiyah, namanya Saleh Daulay. Siapa dia? Syiah. Asli Syiah, dia dosen Syiah. Sekarang sudah 2 periode di DPR RI jadi anggota dewan. Kecolonganlah Pemuda Muhammadiyah. Kemudian NU, muktamarnya pada saat itu, saya kedatangan teman, sudah lama nggak ketemu, orang Madura, nginep di rumah. Dia bilang, Mal, dampingin saya ke muktamar NU, kata dia. Siap, kata saya. Ada apa? Saya mau bantu ayah angkat saya, Solahuddin Wahid. Dia mau nyalon ketua NU. Dulu saya nginap tinggalnya di rumah dia. Sekarang saya ada rezeki mau bantu dia. Ada berapa? Sekitar 2 miliar waktu itu bawa uang. Oke. Berangkat ke muktamar NU. Pakai sarungan, pakai sorban, peserta muktamarnya kiai-kiai. Tapi uang berseliweran. Hebat sekali. Dan ternyata sepakat nggak apa-apa, kita menangin dulu Said Agil Sirot karena uangnya banyak. Di belakangnya ternyata Luhut. Saya bilang kepada teman saya, ini kehancuran Nahdien, saya bilang. Ini kehancuran Nahdien, ini kehancuran Nahdien. Kenapa ente ngomong begitu? 2 semester saya kuliah dengan Said Agil Sirot, saya bilang. Saya belajar ilmu tasawuf, dia dosennya Said Agil 2 semester. Saya adakan seminar di Purwakarta, saya panitianya. Judul seminarnya Sunni Syiah, pembicaranya Said Agil. Di episode terakhir seminar saya tanyakan kepada dia, Bapak nyatakan di forum ini Syiah atau Sunni? Dengan tegas dia menyatakan, Ana Syiah, kata Said Agil. Luar biasa sekali. Masuklah di NU, ketuanya Syiah. Pemuda Muhammadiyah, ketuanya Syiah. Hampir-hampir di Muhammadiyah. Tapi kemudian Pak Din dan rekan-rekan yang lain mendapatkan hidayah. Dideletlah Pak Dawam dari pimpinan pusat. Di Aisyah kemudian muncul, Bu. Di pimpinan pusatnya, dari anggota yang 13 itu ada 1 yang masuk. Dia Syiah. Tidak ada yang tidak masuk, Bu. Sudah mencengkram hebat. Dan berita terkini ternyata banyak jamaahnya di Cinangka, Pak, pimpinan ranting.
Kemarin saya baru sampaikan di Sawangan dan kita datangi orang-orang yang masuk ke saya datanya. Saya nangis, nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Kenapa? Karena warga perserikatan. Ternyata satu keluarga sudah Syiah semuanya. Dan saya sama sekali nggak menyangka. Dari situlah kemudian merebak. Oh ternyata si A, Pak, dia sering ikut pengajian si A, si B sering ikut pengajian si A. Inilah kita dihancurkan. Dan ini adalah berita akhir zaman menurut Rasulullah SAW. Sehingga jadikan ini sebagai kekuatan dakwah kita. Gimana caranya? Yang paling banyak, yang paling mudah ikut aliran ini adalah orang-orang Perserikatan Muhammadiyah. Karena orang-orang Muhammadiyah itu orang-orang pemikir, Pak. Orang-orang intelek. Jadi kalau ngaji dengan Syiah itu cocok sekali. Karena pemikirannya sangat intelek sekali. Beda sama orang-orang sebelah kita yang nggak ada inteleknya, itu nggak bisa masuk Syiah. Susah buat masuk Syiah. Ada kelebihan di situ. Disinilah kelemahan kita. Oleh karenanya, kuatkan pengajian. Itu yang dulu Kiai Dahlan lakukan. Kemudian setelah itu terwujudnya Muhammadiyah. Kalau kemudian kita lemah di situ, maka seperti muslim Rohingya yang terjadi saudara-saudara kita di sana. Kenapa sampai dibantai? Karena dakwah terhenti, karena pengajian terhenti. Aisyah semangati terus pengajiannya. Dari situ kekuatan dakwah ini. Dan posisi ini sangat rentan dengan kondisi sekarang. Karena umat akan dipecah, umat akan dibelah, umat akan dijauhi dari syariatnya. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu warga Perserikatan sekalian yang dirahmati Allah, dengan semangat baru di masjid baru ini menambah kekuatan persatuan kita. Rumusnya kata Rasulullah, satu, kuatkan iman kalian. Kemudian yang kedua, gigit Al-Quran dengan gigi geraham kalian. Maksudnya berpedoman dengan Al-Quran yang kuat. Dan yang ketiga, jangan keluar dari jamaah kaum muslimin. Inilah yang menyelamatkan kalian dari fitnah-fitnah akhir zaman. Kita sudah berada pada penghujung kehidupan zaman ini, yang fitnahnya begitu hebat menghancurkan umat-umat Islam. Islam tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan di ronde keempat ini. Baru akan menang di ronde yang kelima. Dan ronde inilah ronde yang sekarang sedang kita jalani, ronde yang keempat. Hanya ada satu kata dari Rasulullah, kuatkan iman. Gimana caranya? Dari ces yang kita lakukan di tempat-tempat pengajian. Yang kedua, gigit Al-Quran dengan gigi geraham. Maksudnya berpeganglah dengan Al-Quran dalam pedoman sehari-hari. Kemudian yang ketiganya, jangan keluar dari jamaah kaum muslimin. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Semuanya dirangkai dalam satu kata, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut Muhammadiyah. Muhammad, kalau Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa menyebutnya Ahmad. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Kata Nabi Isa, hai Bani Israel, aku ini utusan Allah, aku Rasulullah yang membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan menyampaikan berita gembira kepada kalian. Akan datang sesudahku seorang nabi terakhir, mim ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu orang yang punya sifat-sifat kebaikan secara pribadi dalam bentuk ritual kepada Allah. Jadi orang yang ibadahnya tekun, itu istiqomah, ibadahnya banyak, itu sifatnya namanya Ahmad. Kalau sedikit namanya Hamid. Kalau Muhammad itu orang yang jiwa sosialnya sangat luar biasa, namanya Muhammad.
Ada orang yang punya jiwa sosial tapi tidak sehebat, tidak sebanyak itu, disebut dengan Mahmud namanya. Gitu. Mahmud itu sifat-sifat kebaikan sosial yang dimiliki, itu namanya Mahmud. Kalau banyak kebaikan sosial namanya Muhammad. Kalau orang yang ibadahnya ada dalam hatinya untuk beribadah, tetapi sedikit ibadahnya, itu namanya Hamid. Tapi kalau hebat ibadahnya, namanya Ahmad. Dan pengikut-pengikutnya namanya Muhammadiyah. Dakwahnya Ali Imran 104 namanya amar ma'ruf nahi munkar. Perintah ayatnya 2. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada khair, ada ma'ruf. Kata-kata kebaikan dalam Al-Quran itu sedikitnya ada 5 Allah tuangkan. 1 namanya toyib. Kebaikan itu Allah menyebutnya dengan kalimat toyib. Kalau kalimat ini kita baca dalam Al-Quran, itu bicaranya fisik kita. Misalnya Allah sampaikan dalam Al-Quran kalimat halalan toyiban, itu bicaranya fisik. Jadi kalau kita ditanya kaifahal, gimana keadaanmu, kita jawab toyib, toyib, toyib. Nah itu berarti kita mengatakan fisik kita sehat, fisik kita baik. Yang kedua, khair. Khair itu sifat-sifat kebaikan. Surat Ali Imran menyampaikan yad'una ilal khair. Di dalam jiwa orang-orang Muhammadiyah itu harus ada khair. Khair itu sifat kebaikan. Yang ketiga, ma'ruf. Ma'ruf itu sikap kebaikan. Kalau khair, sifat kebaikan yang ada di hati-hati orang-orang Islam, orang-orang Muhammadiyah, di hatinya ada sifat khair. Maka yang perintahnya amar ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Sikap kebaikan. Kalau khair itu hanya sifat, kalau ma'ruf itu sudah sikap. Sabar itu sifat kebaikan. Ketika ada orang yang zolimi kita, kemudian kita tidak membalas kezolimannya, itu namanya ma'ruf. Itu yang diperintahkan dalam bermuhammadiyah, amar ma'ruf. Kemudian yang keempat, kebaikan itu Allah sebut dengan kalimat ihsan. Ihsan itu orang yang berbuat baiknya ikhlas karena Allah. Jadi pimpinan ikhlas karena Allah, jadi imam sholat ikhlas karena Allah, jadi makmum ikhlas karena Allah. Semua aktivitasnya dilaksanakan ikhlas karena Allah. Inilah orang-orang yang ihsan, derajatnya di atas ma'ruf. Itu yang harus tertanam di warga perserikatan. Kenapa Muhammadiyah bisa bertahan sudah 1 abad lebih? Salah satunya karena faktor keikhlasan. Pak AR pernah jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika jabat pimpinan pusat, kendaraan yang dia punya motor Honda 70. Masih ingat Honda 70? Itu kendaraannya Pak R dari rumah ke kantor PP Muhammadiyah di Jogja. Di rumahnya, di depan rumah dia dagang bensin eceran di botol. Itu masih jabat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Datang tamu dari London, dari Inggris, studi banding. Kemudian sampai di pimpinan pusat, kemudian ke rumah Pak AR, karena Pak AR tidak ada di kantor. Begitu sampai di rumah Pak AR, tamu ini duduk dari London, Pak. Ketika duduk, celananya kejepit bangkunya dari bambu. Kemudian kejepit celananya, begitu bangun, ikut. Akhirnya tamu ini kembali ke kantor PP, kemudian minta diantar oleh orang yang ada di kantor itu ke pasar. Dia beli kemudian furniture, kursi dan segala macam, dihantar ke rumah Pak AR. Begitu sampai di rumah Pak AR, apa dia bilang? Ini siapa yang memberikan? Tamu yang tadi. Untuk siapa? Untuk Pak AR, kata orang kantor. Pak AR bertanya, untuk Pak AR sebagai Pak AR atau Pak AR sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah? Maka orang kantor bilang, untuk Pak AR sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Silahkan bawa ini ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Jangan bawa ke rumah saya. Itulah bermuhammadiyah. Ketika dia ngajar di Palembang,
Kemudian masyarakat di situ ada pengajian tahlilan. Setiap malam Jumat ramai sekali. Begitu baca Yasin, tahlilan selesai, makan-makan terus begitu. Suatu hari yang biasa mimpin tahlilnya sakit dan gak ada pengganti. Pak R ada di situ, masih muda, dia sempat ngajar di Palembang. Kemudian jamaah bilang, tuan guru saja, karena dia guru di situ, guru SD. Tuan guru saja yang mimpin katanya, yang mimpin tahlilan karena ustadznya sedang sakit. Kemudian Pak R menolaknya, diminta lagi oleh jamaah, akhirnya dia terima. Ketika sudah terima, Pak R bilang, malam ini saya setelah kita baca surah Yasin akan menyampaikan isi kandungan ayat di surat Yasin. Apakah jamaah setuju? Setuju gitu. Setelah itu Pak S bahas tafsirnya satu per ayat, ayat per ayat. Rupanya jamaah mendapatkan hidayah dari Allah. Besoknya ustadznya belum sembuh, dia ngaji lagi. Muridnya yang bilang, jamaahnya yang bilang, Pak Guru ngaji tafsir aja kayak kemarin, terusin lagi sama Pak R. Rupanya ustadznya sakitnya agak lumayan lama, berminggu-minggu. Kemudian majlis itu berganti nama menjadi majlis pengajian tafsir Al-Quran, yang menjadi cikal bakal berdirinya perserikatan di tempat itu. Tampil dengan elegan. Suatu hari sholat berjamaah di masjid kampung itu. Biasa orang-orang tua zaman itu selalu merasa rendah hatinya. Ketika sudah qomat, mempersilahkan yang lain. Silahkan kamu jadi imam. Kata yang lain, silahkan kamu aja. Kata yang lain, kamu aja. Dorong-dorongan. Tiba-tiba ada seorang tanda petik setengah maju ke posisi imam. Ketika dia maju, kaget semuanya ustadz-ustadz kampung itu. Kemudian ditarik mundur oleh ustadz-ustadz itu, karena mereka tahu orang ini separoh. Kemudian baru tersentak sadar mereka. Pak R pesan kepada kita ketika dia jabat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, wahai warga perserikatan, kalau ada kesempatan melakukan kebaikan, jangan pernah tunda untuk melakukannya. Maka dibagilah. Yang pertama, yadri wala yadri annahu yadri. Ada di antara kalian orang yang tahu, tapi dia tidak tahu jika dirinya tahu. Yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dirinya tidak tahu jika dia tahu. Itu diibaratkan orang yang sedang tidur. Wahai kalian, jika kalian bertemu ada saudara kalian seperti itu, bangunkan dia, sadarkan dari tidurnya. Jika dia sadar, mudah-mudahan ilmunya manfaat buat dia dan buat kita semuanya. Paham ini yang pertama? Yang kedua, la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada yang tidak tahu, tidak ngerti. Wa yadri, dan dirinya tahu kalau dia tidak tahu. Ada orang yang nggak tahu tapi dirinya tahu kalau dia tidak tahu. Orang yang nggak paham tapi sadar diri kalau dia belum paham. Ini disebut dengan jahil basito. Orang yang bodoh sederhana. Orang ini akan rajin datang ke tempat pengajian. Yang ketiga, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dirinya tidak tahu jika dia tidak tahu. Orang ini sok tahu. Disebut dengan jahil murakkab. Kalau ketemu orang seperti ini, tinggalkan dia, karena akan mengacaukan persatuan kalian. Yang keempat, yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia sadar jika dia tahu. Jika ketemu orang seperti itu, ikuti dia. Dialah orang-orang yang bijak. Oleh karenanya, saya merasa di perserikatan sekarang banyak orang yang sedang tertidur.
yadri wala yadri annahu yadri. Sebenarnya paham, dia ada ilmunya, dia ngerti, dia bisa berjuang, tetapi kenapa kemudian tidak hadir bersama-sama dalam jamaah? Ini orang yang sedang tidur. Jika ketemu orang seperti itu, bangunkan dia. Kalau nggak dibangunin, akan jadi kecelakaan. Sadarkan, bangunkan. Sama dengan waktu subuh tiba, Bapak Ibu, kemudian ada anaknya yang masih di kamar belum bangun. Bayangkan ketika satu rumah suatu malam kebakaran karena kompor gasnya meledak di dapur. Ibu bangun, bapak juga bangun, kaget karena terjadi kebakaran sudah di dapurnya. Anak-anak masih tidur pulas di dalam kamar. Apa yang dilakukan? Saya pastikan bukan sekedar dibangunkan anak-anak itu, tapi diseretnya anak itu keluar kamar karena takut dengan api akan membakar tubuhnya. Sama ketika waktu subuh tiba. Kalau dibiarkan dia dalam tidurnya, berarti orang tua membiarkan dia sedang dibakar oleh jilatan-jilatan api neraka. Diseret nggak anaknya ketika azan subuh? Kalau nggak diseret, berarti dibiarin dia sedang terbakar dengan api neraka. Kalau lakinya dibiarin dalam api neraka, tidak diseret, biarkan suaminya sedang dibakar api neraka. Ini maksud saya. Banyak saudara kita, keluarga besar kita yang diibaratkan oleh kaidah ini, mereka seperti orang yang sedang tidur. Ayo, anak-anak muda, semangat terus. Yang tua, berikan support. Tidak ada lagi harapan, Pak. Dulu Kiai Dahlan, itu takdir Allah. Ada Pak R, itu takdir Allah. Ada atau tidak ada mereka, Muhammadiyah akan tetap ada. Tetapi kewajiban untuk menciptakan kader. Jangan salah. Wa yakhshal ladina law taraku dzurriyyatan. Janganlah kamu, hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasi keturunan di belakangmu zuriyah yang lemah. Penerus-penerus yang lemah gitu. Jadi kaderisasi itu wajib, ya. Saya hanya berharap anak-anak muda, pemuda Muhammadiyah, Bang Dodi dan semua pasukan-pasukan, kalianlah yang menjadi pasukan-pasukan Imam Mahdi di akhir zaman. Saya luruskan pandangan kita, Bapak Ibu sekalian, bersyukur dakwah Islamnya pakai kendaraan Muhammadiyah. Tetapi jangan salah dalam akidah. Muhammadiyah ini, kendaraan ini hanya menghantarkan kita ke depan pintu surga. Tidak mengajak masuk ke dalamnya, Pak. Yang ngajak masuk ke dalam surga nanti Nabi Muhammad SAW. Kendaraan ini nganterin kita sampai telaga surga. Adanya di depan pintu. Di situ ada Nabi Muhammad SAW sedang menanti-nanti umatnya. Dan di akhir zaman ini Rasul sampaikan, nanti ketika Imam Mahdi dibaiat jadi khalifah akhir zaman, maka selesai sudah perserikatan Muhammadiyah. Nggak ada lagi Muhammadiyah, nggak ada NU, nggak ada Persis, nggak ada Jamiah Wasliyah, tidak ada semuanya. Salafi nggak ada. Ketika Imam Mahdi dibaiat jadi khalifah akhir zaman, nggak ada semua. Yang sekarang berbeda-beda, terbelah-belah, nggak ada. Kembali menjadi satu, khilafatan ala minhajin nubuwah. Semua menggunakan manhaj kenabian. Selesai di situ. Dan saat itu pasukan Imam Mahdi, pasukan kita kaum muslimin ada 3. Yang pertama, Rasul menyebut pasukannya dari Khurasan. Di mana Khurasan? Khurasan itu adalah Afghanistan. Ada Taliban di sana. Yang kedua, Rasul menyebut dari Syam. Inilah pasukan elit Imam Mahdi di akhir zaman. Syam itu Palestina dan Suriah. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah? Dari timur. Tangannya menjorok ke arah tenggara. Sahabatnya meluruskan, Rasul, maaf, timur bukan di sana Rasul, tapi di sana. Rasul mengulang lagi, iya, dari timur. Tapi tangannya miring lagi. Sahabatnya ngingetin lagi, kejadian ini di Madinah. Iya, kata Rasulullah, pasukan yang ketiga datang dari arah timur, tapi tangannya miring ke tenggara. Selesai hadis itu.
Siapa yang dimaksud Rasulullah dari timur itu? Bapak Ibu sekalian, ini buat anak-anak muda saya sampaikan berita ini. Pada tahun 2012 kita menjadi tuan rumah untuk melakukan seminar di Indonesia dari 7 negara Islam, pembebasan Al-Quds Yerusalem. Akhirnya umat Islam Indonesia, Muhammadiyah menjadi penggeraknya, bikinlah yayasan di Al-Quds di Yerusalem. Kejadiannya pada tahun 2015, kejadiannya ada 5 orang pemuda, 5 orang remaja yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Tinggal di yayasan itu. Di sebelahnya Masjid Aqsa di Yerusalem, di Al-Qudsnya. Bermimpi pada malam yang sama, dengan mimpi yang sama bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita ini menambah semangat kita umat-umat Islam Indonesia, warga Perserikatan Muhammadiyah. Dengan 14 abad yang lalu Rasul nunjuk dari timur, dari timur, dari timur. 3 kali Rasul nunjuk ke timur, tapi tangannya ke tenggara. Siapa bangsa yang disebut Rasul itu? Apa mimpinya? 5 orang anak-anak remaja sudah menyelesaikan 30 juz hafalannya, bermimpi pada malam yang sama dengan mimpi yang sama. Ketika salah satu anggotanya bangun tidur, dia cerita kepada temannya, aku semalam bermimpi bertemu Rasulullah. Temannya kemudian menangis. Dan ternyata di komplek asrama itu ada 5 orang malam itu, mimpi yang sama. Apa kalimatnya? Rasul berkata kepada mereka, jika ini hadis kepada sahabatnya dulu, itu sabdanya Rasulullah. Ya ahlas Syam, ya ahlal Gaza, wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, berbahagialah kalian. Ada satu bangsa yang akan membantu kalian untuk melepaskan cengkraman Yahudi Israel dari tangan kalian, dan akan mengembalikan Al-Quds kepada kalian. Mereka adalah ikhwatukumul muslimuna Indonesia, saudara-saudara kalian dari Muslim Indonesia. Inilah yang saya sampaikan pada anak-anak muda. Kalau kita yang tua-tua tidak mengalami masa itu, maka kalian yang akan mengalaminya. 3 pesan Rasulullah: kuatkan iman, gigit Al-Quran, pegang kokoh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tetap dalam jamaah kaum muslimin. Inilah kendaraan dakwah terbaik Muhammadiyah. Bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam beragama ini diterima Allah sebagai amal soleh buat kita semuanya. Yang sudah orang-orang tua kita hadirkan buat kita, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat mereka yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kita, sehingga kita bisa mati dalam keadaan muslim yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.